Sosok penjabat Bupati Kampar saat ini telah terjawab dengan telah diterimanya surat keputusan Mendagri terhadap penunjukan penjabat Bupati Kampar dan pelantikannya telah dijadwalkan pada Senin 23 Mei 2022. Berbagai harapan disampaikan oleh kalangan politisi yang ada di Gedung Legislatif Kabupaten Kampar. Berikut harapan mereka yang disampaikan langsung kepada reporter Riau Televisi. Harapan kita tentu pertama menjaga stabilitas politik, menjaga stabilitas sosial masyarakat kita yang hampir terbelah-belah begini. Ya. Yang kedua, mengimbau kepada PJ yang terpilih nantinya bahwa PR kita masih banyak. Pertama PR untuk melanjutkan pembangunan yang tersisa. Salah satu hal yang paling strategis dan harus dilaksanakan pertama infrastruktur di dalam kota sering banjir. Jadi penanganan banjirnya harus konkret dan betul-betul terjadi penanganannya. Jangan hanya cerita-cerita saja. Jadi beberapa yang lalu saya sudah sampaikan bahwa penanganan banjirnya belum optimal dan sama sekali nol. Yang seterusnya ada pemilu nanti. Pemilu ini saya juga strategis nasional yang harus dijalankan tahapan-tahapannya dengan baik. Terutama setelah pemilu kita akan melakukan pilkada. Jadi keuangan untuk pilkada ini juga harus disiapkan sedemikian rupa. Jadi itu saya kira yang harus menjadi perhatian oleh PJ. Dan PJ harus juga memahami karakter dari masyarakat kita ini. Sebab kalau kita tidak pas untuk menjaga ini semua, maka akan terjadi kekacauan baru nanti. Akan bisa terjadi tidak sinkron antara provinsi dengan daerah, dengan pemerintahan daerah, antara pemerintahan daerah dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau dengan masyarakatnya. Ini harus semuanya dibangun. Yang ketiga itu, yang seterusnya itu OPD kita ini sebentar lagi kan banyak tuh yang pergantian-pergantiannya karena sudah banyak yang pensiun-pensiun nantinya itu. Nah itu juga ditata kelolakan dengan baik. Pemerintahan kita ini harus menjadi pemerintahan modern yang baik, yang betul-betul terjaga integritasnya, terhindar dari jual beli jabatan. Itu jadi perhatian oleh kepala daerah PJ yang kedepannya. Gonjang-ganjing antara putra daerah dan tidak putra daerah sendiri bagaimana Bang melihatnya? Saya kira itu gonjang-ganjing itu dinamikanya. Dan itulah adanya di Kampar ini. Itu adanya Kampar ini. Maka siapapun nanti kepala daerahnya itu harus menjaga ini. Jaga kondusivitas, jaga stabilitas. Untuk menjaga ini saya pikir siapapun yang ditunjuk oleh gubernur atau gubernur bersama pemerintahan pusat, ini orang yang sudah bisa menjaga hal ini. Ini fakta. Kita ini sudah berbenturan, sudah ada pemikiran-pemikiran di bawah ini. Nah ini harus kita lanjut, kita rajut kembali, kita stabilkan, kita kondusifkan. Kita harus menahan diri semuanya demi Kampar lebih baik lagi. Soal putra dan tidak putra daerah, kita nikmati aja lah kondisi ini semua. Mudah-mudahan Kampar ini menjadi baik dan sehat. Kalau menurut saya, kita nggak bisa juga menentukan bahwasanya wajib putra daerah atau bukan. Ini kan sudah ketentuannya dan kewenangan sepenuhnya ada di Kementerian Dalam Negeri. Kita sebagai legislatif tentunya berharap siapapun dia yang bakal ditunjuk sebagai PJ Bupati, harapan kita adalah orang yang benar-benar punya nilai dan benar-benar bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri Kampar ini. Itu yang terpenting. Dan satu hal, karena tentunya dengan perpindahan daripada dengan berhentinya bupati, habisnya masa jabatan bupati yang sekarang, tentu kita berharap PJ Bupati yang akan nantinya menggantikan beliau benar-benar bisa melaksanakan, menunaikan tugas-tugas yang belum terlaksana dengan baik. Masih banyak permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan, dan termasuk juga pembangunan-pembangunan yang masih mangkrak, yang belum tuntas. Nah, itu harapan kami. Kami DPRD sebetulnya sudah melakukan prosesnya ya. Kita sudah mengumumkan dari dulu awal kita umumkan proses pemberhentian Bupati Kampar. Dasar itulah gubernur untuk membuat surat
ke Mendagri untuk mengirim nama-nama siapa yang menjadi PJ di Kabupaten Kampar. Pada hari ini kita melihat gonjang-ganjing banyak. Kita berpositif saja, kita tunggu saja siapa SK yang ditandatangani Mendagri melalui Gubernur Riau. Tentu ini yang menjadi rujukan kita. Soal nama siapa kita nggak bisa, artinya kita nggak bisa hiraukan itu, tapi kalau SK-nya sudah di tangan, sudah dibawa ke Kabupaten Kampar, itulah yang menjadi PJ kita. Terkait putra daerah dan tidak putra daerah sendiri, DPRD bisa menerima itu nanti ya? Enggak, ini kan secara undang-undang ya, ini nggak ada aturan hukum itu ya, tapi karena undang-undangnya yang diusulkan gubernur adalah pejabat eselon 2 tingkat provinsi ataupun yang lainnya yang sejajar dengan itu. Ini adalah kewenangan gubernur melalui Kemendagri untuk membuat siapa yang menjadi PJ di Kabupaten Kampar. Makanya kami harapkan siapapun, ini adalah orang-orang terbaik yang dikirim gubernur melalui Mendagri, oleh Mendagri melalui gubernur untuk menjadi pemimpin Kampar pada periode 2 tahun ini. Kenapa? Karena banyak tugas. Pertama, beliau harus mensukseskan pilkada atau pileg di 2024 ini. Ini adalah tugas berat untuk menjaga stabilitas politik di Kabupaten Kampar.